Seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Shalom saudaraku, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi hari ini dengan satu tema yang lain untuk beberapa hari ke depan, yaitu pekerja yang tangguh. Tapi harapan saya bahwa saudara pasti lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan di akhir zaman ini, dan tetaplah kita ini menjaga kekudusan kita, karena kita tahu bahwa tanpa kekudusan tak seorang pun bisa melihat Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membahas pada pagi ini yaitu pekerja yang tangguh, yang kita akan bahas di dalam Matius 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Namun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Saudaraku kasih Tuhan, pada hari ini, situasi hari ini banyak orang sedang mencari pekerjaan. Bahkan mungkin ribuan, bahkan lebih daripada itu, ratusan ribu orang mencoba melamar sebuah pekerjaan untuk dia bisa bekerja. Dan sebagian orang mendapatkan pekerjaan, tapi sebagian orang harus menunggu untuk mendapatkan pekerjaan untuk beberapa waktu atau mungkin bulan dan lain sebagainya. Tetapi kalau hari ini saudara bisa bekerja, itu membuktikan bahwa saudara ini mempunyai yang disebut dengan kesempatan. Mungkin yang lain sedang mencari kesempatan untuk dia bisa bekerja, tetapi kalau hari ini saudara bisa bekerja, itu membuktikan bahwa saudara ini mendapat kesempatan. Dan saudara kasih Tuhan, di dalam kesempatan itulah ada yang disebut dengan tanggung jawab. Kepercayaan ada di situ. Jadi ketika saudara bisa bekerja dalam sebuah lapangan pekerjaan, itu membuktikan di mana bos sedang mempercayai saudara di dalam sebuah pekerjaan. Dan untuk kita bisa bekerja dengan baik, itu dibutuhkan dengan sebuah tanggung jawab yang sungguh-sungguh, yang dimana kita bisa bekerja dengan baik. Halnya dengan hidup kita bersama dengan Tuhan pada hari ini. Kalau hari ini kita masih ada dan bisa bekerja di ladang Tuhan, itu memberi bukti bahwa Tuhan masih memberi kesempatan di dalam kehidupan saudara. Tuhan masih memberi kepercayaan di dalam kehidupan saudara. Yang saudara mesti ambil adalah sebuah tanggung jawab, dan di dalam tanggung jawab itu ada yang disebut dengan kerja keras. Jadi setiap kita ini sedang ada dalam ladang pekerjaan Tuhan, baik saudara pendeta atau bukan, semua kita sedang ada di ladang Tuhan, karena Tuhan sedang mempercayakan sesuatu dalam hidup saudara, dan saudara mesti bertanggung jawab. Karena itu sebuah kesempatan. Bekerja adalah sebuah kewajiban. Dikatakan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada tugas yang diberikan oleh Adam, manusia pertama, yaitu untuk bekerja, bertanggung jawab, memelihara, dan lain sebagainya. Jadi bekerja itu bagian yang harus kita miliki, dan itu sebuah tanggung jawab, dan kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi saudara kasih Tuhan, bukan Tuhan ingin membuat kita ini tertekan dalam pekerjaan, tidak. Tetapi karena dosa membuat kita bekerja lebih berat lagi. Karena dikatakan dalam Kejadian 3 ayat yang 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan taman dari mana ia diambil. Dia harus bekerja keras lagi
karena dosa. Dan saudara kasih Tuhan, kalau hari ini saudara masih bisa bekerja di ladang Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, baik yang Tuhan percayakan itu besar atau kecil, saya beritahu itu sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Dan saudara mesti ambil dengan sebuah tanggung jawab. Dan isilah tanggung jawab itu dengan apa yang disebut dengan kerja keras. Supaya kita menghasilkan sesuatu yang baik dan menyukakan hati Tuhan. Mengapa kita harus bekerja di dalam muka bumi ini? Karena satu, saudara kasih Tuhan, supaya kita mendapatkan upah. Dengan bekerja, kita bisa mendapatkan upah. Dikatakan, kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma, katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Jadi, dengan pekerjaan inilah kita bisa mendapatkan upah. Layak kita mendapatkan upah itu kita dengan bekerja. Lalu apa bagian yang berikutnya? Kenapa kita harus bekerja? Supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Dikatakan dalam 2 Tesalonika ayat yang ketiga, 2 Tesalonika ayat yang ke-8, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh supaya kita ini tidak menjadi beban bagi orang lain. Kita bekerja untuk mendapatkan upah. Kita bekerja supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Dan kita bekerja supaya kita bisa makan, kata firman Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kamu memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi bekerja supaya kita tidak menjadi beban, kita bekerja supaya kita ini mendapat upah, dan kita bekerja supaya kita mendapat makan. Jadi setiap kita yang hari ini masih bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, karena itu kesempatan yang Tuhan berikan. Dan ambillah itu sebagai tanggung jawab yang dibungkus dengan kerja keras. Maka saudara akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Tetap semangat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi ini, biarlah setiap kami adalah orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, karena ini kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau hari ini kami masih ada umur, kami masih ada waktu, biarlah waktu ini kami untuk bekerja di ladang Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, supaya kami boleh menghasilkan buah upah, dan kami boleh tidak menjadi beban, bahkan kami menjadi saksi di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.